tiba-tiba instan, tiba-tiba Mbak Eva jadi desainer terkenal gitu, enggak. Jadi menjadi seorang desainer itu kita harus belajar konsep, kemudian belajar cara kita membuat suatu konsep desain itu bisa diterima oleh pasar, bagaimana sebuah produk itu bisa laku, gitu. Karena kebanyakan ketika seseorang yang ingin menjadi desainer itu mereka tidak tahu konsep, tidak tahu tentang menjual produk dengan produk yang bisa dijual di pasaran itu banyak juga. Bahkan mereka ada fashion show, tetapi bajunya itu baju yang avant-garde, baju yang aneh-aneh gitu kan, dan tidak bisa dijual, itu juga banyak. Jadi tergantung ibu mau desainer yang targetnya seperti apa, visi misinya mau seperti apa, seperti itu. Jadi satu lagi tetap ciri khas tetap ada, keunikan tetap ada, dan lain daripada yang lain, seperti itu. Oke. Sudah, atau mungkin teman-teman di sini yang baru mau memulai bisnis fashion, sarannya apa sih yang bisa dilakukan untuk yang baru mau memulai atau mengawali bisnis fashion? Untuk yang baru mengawali, istilah ya, jadi memang saat ini kan memang kondisinya itu penuh tantangan gitu ya. Jadi memang yang dikuatkan itu niatnya dulu gitu. Niatnya ini membuat ini untuk apa gitu kan. Kalau ya jelas memang untuk laba gitu ya, profit. Tapi kalau hanya itu, nanti ketika kita belum sesuai dengan target, itu nanti akan mudah putus asa gitu. Jadi harus dibawa ke yang lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi niatnya itu dibawa ke yang lebih tinggi. Gimana caranya kita bermanfaat seluas-luasnya gitu ya, dalam rangka menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu niat yang paling kuat sih. Karena kita udah mengalami banyak hal ya Mbak ya. Jadi kayaknya dibawa ke atas itu insya Allah kita akan diberikan determinasi yang tinggi atau kekuatan gitu ya, kekuatan untuk, kan kalau bisnis itu kan begini ya, fluktuatif gitu ya. Nah kalau kita sudah mengangkat niat ke situ, insya Allah prosesnya itu akan kita lewati gitu ya, seperti tadi kisah Rasulullah di Gua Sur tadi kan gitu. Kemudian yang kedua, bikin bisnis plan yang jelas gitu ya. Siapa targetku, kemudian apa yang aku tawarkan gitu ya. Jadi harus sesuai. Targetnya siapa, produknya seperti apa, cara komunikasinya seperti apa, strateginya apa, kemudian baru timeline-nya gitu. Jadi itu secara teknis bisa dipelajari, tapi yang nomor satu adalah niat. Itu dikuatkan supaya tidak mudah putus asa. Nah, kuncinya adalah niat. Oke. Kalau versi Mbak Deni gimana Mbak? Ya, kalau untuk tips para pemula itu sama dengan Mbak Eva ya, diniatkan dulu ya. Ya, insya Allah diniatkan dengan hal yang baik akan hasilnya yang baik. Kemudian tentukan goalnya. Ya, goalnya mau seperti apa, mau sampai mana, mau bagaimana. Ya, selanjutnya fokus. Jangan tiba-tiba lagi moodnya aku ingin jadi desainer loh, ya kan? Setelah beberapa bulan low grow kemudian menyerah, itu jangan. Ya, fokus. Setelah fokus ingin jadi seorang desainer harus konsisten. Banyak hal. Konsisten belajar, konsisten membuat konten, konsisten research, konsisten untuk melihat hal-hal baru tentang fashion dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya menikmati proses. Ketika kita punya passion, menikmati proses itu senang. Ya, ketika kita senang, hasilnya juga berbeda dengan karyanya nanti. Ya, dengan karya yang bagus pasti dikerjakan dengan happy. Ya, setelah itu yang terakhir, jangan menyerah.